Halo, jumpa lagi di channel Five Chemistry. Video kali ini saya melanjutkan video sebelumnya tentang pembahasan soal akhir bab, materi kelarutan, dan hasil kali kelarutan. Part 1 video kemarin itu soal nomor 1 sampai soal nomor 20. Lanjutannya sekarang 21 sampai 35. Ini banyak nih ya. Yuk langsung aja saya mulai ya. Soal nomor 1 diketahui KSP dari LOH3 sama dengan 2,7 kali 10 pangkat minus 23. Maka pH larutan jenuh basa itu berapa? Bongkar dulu. LOH3 L3 plus tambah 3 OH min. Kalau di sini S kan pasti di sini S dan ini 3S ya. Maka KSP-nya adalah S dikali 3S tapi pangkat 3 ya, pangkatkan koefisien. Atau ini sama dengan 27 S pangkat 4. Nah ini 27 S pangkat 4 ini senilai dengan harga KSP ini. 2,7 kali 10 pangkat minus 23. Atau kalau kita mau kutak-katik, 27 S pangkat 4 itu sama dengan, kita ubah 2,7 nya jadi 27 ya. Jadi kali 10 pangkat minus 24. Kan bisa dicoret nih. Berarti kalau S saja ya tinggal 24/4. Jadi 1 kali 10 pangkat minus 6 mol per liter. Inilah kelarutannya ya. Lalu kan yang ditanyakan pH. Kalau pH pasti nanti bisa main dari sini kan. OH minus. Nah kan OH minus katanya sama dengan 3S. Artinya 3 kali S-nya tadi 1 kali 10 pangkat minus 6 ya. Berarti sama dengan 3 kali 10 pangkat minus 6. Kalau dapat OH min, pasti kita dapat POH. Min log-nya ya. Min log dari 3 kali 10 pangkat minus 6. 6 min log 3. Dapat POH, kita bisa dapat pH. Di mana pH adalah 14 min POH. Ya. 14 min 6 min log 3. 14 kurang 6, 8 ya. Min jadi plus. Yang E. Lanjut soal nomor 22. Dalam 200 ml larutan jenuh, ada terdapat 2 kali 10 pangkat minus 5 mol MgOH2. Bagaimana kelarutan MgOH2 itu dalam larutan yang punya nilai pH 12 plus log 2? Oke, jadi kalau kita perhatikan MgOH2-nya masih dalam bentuk mol ya. Kita harus ubah dia jadi mol per liter. Ya tinggal 2 kali 10 pangkat minus 5 mol dibagi dengan volumenya itu 200 mili atau 0,2 liter ya. Atau 2 kali 10 pangkat minus 1 liter. Minus 5 dengan minus 1 berarti jadi 1 kali 10 pangkat minus 4 mol per liter. Inilah kelarutannya. Kalau udah dapat seperti ini, kita bisa dapatkan KSP-nya. Kalau kita bongkar kan MgOH2 itu jadi Mg2 plus tambah 2 OH min. Berarti ini kan udah dapat nih harga-harganya. Ini 1 kali 10 pangkat minus 4. Berarti karena ini 2 jadi 2 kali 10 pangkat minus 4. Sesuai ya perbandingan koefisiennya. Maka KSP kan sama dengan 1 kali 10 pangkat minus 4 pangkat 1 karena koefisien 1 kali 2 kali 10 pangkat minus 4 tapi dikuadratin karena koefisiennya 2. Ya, jadi 4 kali 10 pangkat minus 12 ya. Inilah KSP dari MgOH2 tersebut. Nah, jadi ceritanya di sini ada larutan dengan pH 12 plus log 2. Dimasukkanlah si MgOH tadi. MgOH2 tadi. Gitu ya. Nah, jadi kita bongkar dulu deh. pH kalau 12 plus log 2 berarti POH kan 14 kurang ini ya. 2 min log 2. Atau konsentrasi OH minnya 2 kali 10 pangkat minus 2.
Saya bongkar dulu sebentar. Biar dapat gambarannya ya. Jadi MgOH2 awalnya kan Mg2 plus tambah 2OH min. Kalau di sini S kelarutannya, di sini S, sini 2S ya. Lalu kan kalau dicampurkan kelarutan ini yang pH 12 plus log 2, ternyata di dalamnya ada OH min 2 kali 10 pangkat minus 2. Jadi artinya OH minnya itu ada 2 sumber. Nah, jadi di sini tambahkan dengan 2 kali 10 pangkat minus 2. Ada yang satu dari OH-nya si MgOH2, satu lagi dari larutannya. Jadi ada 2 ya. Gitu ya. Nah, lalu KSP kan sama dengan konsentrasi dari Mg2 plus kali konsentrasi OH min kuadrat. KSP-nya tadi kita udah dapat 4 kali 10 pangkat minus 12. Mg2 plusnya ini S. Diwakili sama S. OH minnya ya ini 2S tapi ditambahkan dengan 2 kali 10 pangkat minus 2 kuadrat. Sekali lagi ya, kenapa jadi ada penambahan? Ya karena ada dari MgOH2 ada OH. Lalu dari larutan itu sendiri si pH 12 plus log 2 itu ada juga OH minnya. Jadi ada 2 sumber. Nah, karena kita prediksi 2S ini kecil dibandingkan 2 kali 10 pangkat minus 2, jadi ini kita bisa coret. Abaikan istilahnya. Jadi sisanya ini 4 kali 10 pangkat minus 12 sama dengan S dikali 2 kali 10 pangkat minus 2 kuadrat. Atau 4 kali 10 pangkat minus 12 sama dengan S kali 4 kali 10 pangkat min 4 ya. Ya berarti S-nya atau kelarutannya 4 kali 10 pangkat min 12 per 4 kali 10 pangkat minus 4. Coret. 1 kali 10 pangkat minus 8. Inilah kelarutannya. Ya. Jadi opsi yang tepat adalah yang C. Kelarutan itu dalam ion senama itu makin kecil. Ya, jadi ada sama-sama OH minus kan. Jadi dia memperkecil kelarutan. Kalau sebelumnya 1 kali 10 pangkat minus 4, sesudahnya jadi 1 kali 10 pangkat minus 8 kan turun kelarutannya. Itu ya. 23 kelarutan MgOH2 dalam NaOH 0,1 M sama seperti yang tadi. Cuma tadi itu dalam larutan yang pH sekian gitu ya. Sekarang dalam NaOH. Sama-sama punya OH min. Oke, NaOH-nya 0,1 M, KSP-nya 1,8 kali 10 pangkat minus 11. Yang ditanya adalah kelarutannya. Miriplah seperti yang tadi. Jadi MgOH2, ini udah ada KSP-nya. Soal tadi belum ada. Makanya lebih ribet tadi. Mg2 plus tambah 2 OH min. Kalau di sini S kan sini S, di sini 2S ya. Lalu satu lagi ada dimasukkan dalam NaOH kan. Yang diionkan jadi Na plus tambah OH min. NaOH-nya 0,1 M. Maka yang lainnya juga 0,1 M. Sampai sini paham ya? Nah, ini kan rumus KSP-nya adalah konsentrasi dari Mg2 plus kali konsentrasi dari OH min, tapi jangan lupa dikuadratkan. KSP-nya 1,8 kali 10 pangkat min 11. Mg2 plusnya S. OH minnya, nah ini 2 sumber lagi ya. Jadi di sini 2S tambah 0,1 kuadrat. Dengan asumsi S itu kecil dibandingkan 0,1, maka kita bisa coret ini. Atau 1,8 kali 10 pangkat minus 11 sama dengan S kali 0,1 kuadrat berarti 0,01. Atau 10 pangkat minus 2 ya. Berarti S-nya sama dengan 11 dengan 2 jadi 9 ya. Minus 9. 1,8 kali 10 pangkat minus 9. Mana nih? Dadu.
Oke. Lanjut 24. Ada 4 ya nilai KSP. Dari ini garam-garam ya, ada 4 KSP-nya dikasih tahu. Ke dalam 4 tabung berisi masing-masing 100 ml larutan yang mengandung ion Ca2+, Sr2+, Ba2+, dan Pb2+, dengan konsentrasi sebesar 1 kali 10 pangkat minus 4 M. Dicampurlah dengan 100 ml Na2SO4 0,001 M. Campuran mana yang dapat menghasilkan garam sulfat yang berupa endapan? Oke, konsepnya pembentukan endapan jika KC atau KSP ya sekarang dibuat ya. KSP lebih besar daripada KSP. Mencari KSP itu persis sama dengan mencari nilai KSP. Oke. Nah, jadi kalau kita ke CaSO4 dulu. Ini kan kita punya ion Ca2+, SO4 2- kan? Mencari KSP-nya ya sama dengan konsentrasi Ca2+ kali konsentrasi SO4 2-. Nah, ini harus lebih besar daripada KSP-nya sebesar 2,4 kali 10 pangkat minus 6. Ya, kalau lebih kecil berarti belum mengendap. Kita coba buktikan. Nah, cari Ca2+-nya. Ca2+-nya, perhatikan cara carinya ya. Ca2+-nya kan 1 kali 10 pangkat minus 4 M, tapi kali 100 mili. Gitu ya. Jadi ini hati-hati di sini. 100 kali 1 kali 10 pangkat minus 4. Nah, itu kan nanti dapat mol. Maka kita bagi dengan volume total. Ya, volume totalnya kan berarti 100 tambah 100. Nah, itulah konsentrasi dari Ca2+. Konsentrasi dari SO4 2- bagaimana caranya? SO4 2- diambil dari Na2SO4 nih. Jadi dia volumenya juga 100 kan? 0,001. Volume total mereka 200. Ya, agak ribet di sini tapi harus perhatikan baik-baik ya. Ini 5 kali 10 pangkat minus 5. Ini 5 kali 10 pangkat minus 4. Atau 25 kali 10 pangkat minus 9. Atau 2,5 kali 10 pangkat minus 8 ya. Bandingkan dengan KSP-nya 2,4 kali 10 pangkat minus 6. Hasilnya 25 kali 10 pangkat minus 9. Atau 2,5 kali 10 pangkat minus 8. Bandingkan dengan KSP-nya 2,4 kali 10 pangkat minus 6. Tandanya lebih kecil, bukan lebih besar. Maka ini belum mengendap atau masih dalam bentuk larutan. Oke, jadi CaSO4 salah ya. Nah, yang kedua, garam yang kedua PbSO4. Caranya sama. Pb2+ tambah SO4 2-. Nah, tadi kan Pb2+ nilainya sama dengan Ca2+ kan? Karena tadi katanya konsentrasinya sama 1 kali 10 pangkat minus 4 masing-masing. Oke, atau saya tulis gini ya. Pb2+ kali SO4 2-. Dia harus lebih besar daripada KSP-nya 1,7 kali 10 pangkat minus 8. Pb2+ kali SO4 2- itu sama nilainya dengan yang ini ya. Karena data-datanya semua sama. Atau dengan kata lain ini sama dengan 2,5 kali 10 pangkat minus 8 ini. Sama ya. Bandingkan dengan KSP-nya 1,7 kali 10 pangkat minus 8. Besaran mana 2,5 dengan 1,7? Nih, walaupun beda dikit tetap lebih besar. Nah, kalau lebih besar maka terjadilah endapan PbSO4. Ini bisa. Ini bisa. Coba lagi ya. Garam yang ketiga SrSO4. SrSO4. Perhatikan ada Sr2+ tambah SO4 2-. Berarti KSP-nya Sr2+ kali SO4 2-.
Compare nanti dengan 2,5 kali 10 pangkat minus 7 KSP-nya. Nah, lagi-lagi SR2 plus dengan SO42 min nilainya tadi sama semua kan dengan yang pertama. Jadi sekali kerja tadi. Ini 2,5 kali 10 pangkat minus 8. Bandingkan dengan 2,5 kali 10 pangkat minus 7. Tandanya lebih kecil. Kalau lebih kecil, masih dalam bentuk larutan, belum mengendap. Oke. Yang satu lagi, yang terakhir si BaSO4. Ba2 plus, SO4 2 min. Berarti QSP-nya Ba2 plus, SO4 2 min. Nanti bandingkan dengan KSP-nya ya. Sama lagi nilainya 2,5 kali 10 pangkat minus 8. KSP-nya 1,1 kali 10 pangkat minus 10. Nah, ini tanda lebih besar. Terbentuklah endapan BaSO4. Jadi yang bisa membentuk endapan adalah PbSO4 dengan BaSO4. Ini yang C. Oke, semoga bisa diikuti caranya ya. Nomor 25 ada 200 ml larutan yang mengandung 3 jenis zat terlarut, NaCl, NaBr, NaI. Masing-masing 0,1 m, berarti sama-sama 0,1 m ya. Ditambahkanlah 10 ml AgNO3 0,1 m. Endapan yang terjadi itu yang mana aja? AgCl kah, AgBr kah, atau AgI, atau semua? Oke, miriplah seperti yang tadi. Kita mulai dari AgCl. Ada Ag plus tambah Cl min. Berarti kan endapan ya. Berarti QSP lebih besar dari KSP. Cari QSP-nya gimana? Ya sama aja cari KSP. Ag plus kali Cl min konsentrasinya. Harus lebih besar dari 1 kali 10 pangkat minus 10. Oke. Nah, mencari Ag plusnya gimana? Nih, Ag plusnya datang dari sini, dari AgNO3. Berarti volumenya 10 kali konsentrasinya 0,1 kan dapat milimol. Kita bagi dengan volume total. 200 dengan 0,1. 0,1. 200 dengan 10 berarti 210. Inilah konsentrasi Ag plusnya. Kalau Cl minusnya, Cl-nya itu ambil dari ini ya. Jadi 200 kali 0,1 per tetap aja 210 karena campurannya sama kan. Nah, ini kita hitung ini dapat 1/210. Saya biarin aja dulu bentuk seperti ini. Kalau ini jadi 20/210 ya, atau 2/21. Nah, kalau saya hitung nih dapat hasilnya 4,5 kali 10 pangkat minus 4. Bandingkan dengan 1 kali 10 pangkat minus 10. Jelas lebih besar. Artinya apa? Terbentuk endapan AgCl. Oke. Nah, untuk AgBr kan prosesnya sama. Ag plus tambah Br min. QSP-nya Ag plus konsentrasinya kali konsentrasi Br min. Nah, nilai Ag plus dengan nilai Br min sama dengan yang di atas, Ag plus Cl min, karena konsentrasi volumenya sama. Artinya hasilnya pun sama, 4,5 kali 10 pangkat minus 4. Bandingkan dengan KSP AgBr 1 kali 10 pangkat minus 13. Udah jelas ini terbentuk endapan AgBr. Maka sebenarnya udah pasti nih ya. Udah pasti juga untuk si AgI kan. Ag plus I min. QSP-nya konsentrasi Ag plus kali konsentrasi I min. Data Ag plus dengan I min sama semua. Ya, sama dengan Ag plus Cl min sama dengan Ag plus Br min. Pasti hasilnya juga akan sama, 4,5 kali 10 pangkat minus 4.
Bandingkan dengan KSP-nya. Wow, KSP-nya kecil ya. Berarti udah pasti lebih besar lah. Artinya terbentuk juga endapan AGI. Jadi tiga-tiganya terbentuk, yang E lah. Oke. 26 ini polanya sama ya. Kita disuruh kita diminta untuk membongkar satu persatu ya. Ini ada 5 garam ya, KSP-nya ada masing-masing. Ditanya garam yang paling besar kelarutannya. Ya berarti ya cari S-nya masing-masing. Oke, kita mulai dari yang A itu AgCl ya. AgCl, Ag plus, Cl min. Kalau di sini S pasti S atau KSP-nya S kuadrat. Senilai 2 kali 10 pangkat min 10. Berarti S kan akarin aja kan, 2 kali 10 pangkat min 10-nya. Akar 2 sekitar 1,4. Min 10 bagi 2, min 5. Mol per liter. Itu untuk AgCl. Yang kedua AgI. Ag plus, I min. Sama kan patternnya, polanya. KKSP-nya S kuadrat. AgI 8,5 kali 10 pangkat minus 17. Berarti S-nya ya tinggal akarkan. Saya dapat 9,2 kali 10 pangkat min 9 mol per liter. Lalu AgCN. Karena ini AgCl, AgI, AgCN tuh patternnya sama ya. Jadi ini dulu yang saya kerjain. Ag plus tambah Cn min. S, KSP berarti sama dengan S kuadrat. Senilai 1,2 kali 10 pangkat minus 16. S-nya tinggal akarkan 1,09 kali 10 pangkat minus 8. Oke. Ada 3 ya. Lalu kita ke Ag3PO4. Ionkan jadi 3Ag plus tambah PO4 3 min. S 3S S. KSP berarti 3S pangkatkan 3 koefisiennya kali S. Berarti 3 pangkat 3 27 ya. 27S pangkat 4. Jadi 27 S pangkat 4 ini senilai ini ya Ag3PO4 1 kali 10 pangkat minus 16. Atau S pangkat 4 sama dengan 1 kali 10 pangkat minus 16 per 27. Atau S-nya akar pangkat 4. Dari 1 kali 10 pangkat minus 16 per 27. Saya dapat 4,38 kali 10 pangkat minus 5. Satu lagi garamnya, berarti yang belum adalah Ag2CO3 ya. Ag2CO3, Ag plus, CO3-nya 2 min. S, 2S, S. KSP-nya nih berarti 4S pangkat 3 ya. Nilai KSP-nya 8 kali 10 pangkat minus 12. Berarti S pangkat 3 sama dengan 8 per 4 ya. 2 kali 10 pangkat minus 12. Atau S-nya berarti akar pangkat 3 dari 2 kali 10 pangkat minus 12. Saya dapat ini 1,26 kali 10 pangkat minus 4. Oke, udah dapat semuanya S-nya atau kelarutannya, tinggal cek lagi. Yang ditanya adalah paling besar, berarti pangkat minusnya paling kecil. Berarti yang ini nih, 10 pangkat minus 4. Maka garamnya adalah yang ini.
Oke, lanjut lagi. 27. Ini soalnya sama semua ya tipenya ya, disuruh ngerjain satu-satu semua ya. 27 dalam suatu larutan ada ion-ion X2+, Y2+, dan Z2+. Konsentrasi masing-masing sama 0,1 m. Ditambahkanlah NaOH sehingga pH larutan menjadi 8. Hidroksida yang mengendap itu yang mana saja di antara ketiganya ini? Oke, lagi-lagi kalau dia mau menghasilkan endapan, berarti KSP-nya harus lebih besar daripada KSP. Jadi X2+ sama dengan Y2+, sama dengan Z2+ kan? Sama dengan 0,1 m. Lalu ada NaOH, berarti dalamnya ada OH- kan? Karena dia tadi pH-nya sama dengan 8, maka POH kan 14 kurang 8, 6. Atau konsentrasi OH- 10 pangkat minus 6 m. Nah, jadi komposisi molaritasnya dapat semua ya. Tinggal kita bongkar yang XOH2. X2 plus 2 OH-. Ya, berarti kalau mencari KSP-nya adalah konsentrasi X2 plus kali konsentrasi OH-, jangan lupa dikuadratkan. Nanti hasilnya dibandingkan dengan KSP-nya. X2 plus di atas 0,1. OH- 10 pangkat minus 6 tapi kuadrat ya. Atau ini kan totalnya jadi 1 kali 10 pangkat minus 13 ya. Nah, bandingkan dengan 2,8 kali 10 pangkat minus 10. Lebih kecil nih. Berarti belum mengendap. Atau masih dalam bentuk larutan. Lanjut untuk yang kedua. Untuk yang kedua kita punya YOH2. Y2 plus tambah 2 OH-. Berarti KSP-nya kan konsentrasi dari Y2 plus kali konsentrasi OH- kuadratnya kan sama nilainya. OH-nya sama, Y2 plus sama dengan X2 plus. Maka ini hasilnya juga 1 kali 10 pangkat minus 13. Bandingkan dengan 4,5 kali 10 pangkat minus 11. Lebih kecil. Ya, berarti belum mengendap juga. Oke, tinggal yang terakhir si ZOH2. Si ZOH2 Z2 plus 2 OH minus. Berarti ini konsentrasi Z2 plus kali konsentrasi OH- kuadrat. Nilainya juga sama, 1 kali 10 pangkat minus 13. Bandingkan dengan KSP-nya 1,6 kali 10 pangkat minus 14. Nah, ini lebih besar. Artinya apa? Terbentuk endapan ZOH2. Berarti cuma yang C, cuma ZOH doang yang ZOH2 OH2 saja yang mengendap, yang lainnya masih dalam bentuk larutan. Lagi, nah ini sama ya, gitu terus ya soalnya ya. Oke, 28 ada garam sama hidroksida ya, ada 5. Ditanya yang paling sukar larut, berarti kelarutannya paling kecil. Oke, bongkar lagi. AgCN. Sebenarnya kalau udah hafal pattern KSP-nya lebih cepat sebenarnya ya. Ag plus tambah Cn min. Ini kan berarti KSP-nya sama dengan S kuadrat. Senilai 1,2 kali 10 pangkat minus 18 ya. 16 itu ya. Maka S-nya tinggal kita akarkan jadi 1,09 kali 10 pangkat minus 8 mol per liter.
Lanjut yang kedua, MgOH2 berurutan saja ya. Mg2 plus 2OH min S2S, maka KSP-nya 4S pangkat 3 senilai 1,2 kali 10 pangkat minus 12. S pangkat 3-nya berarti 1,2 kali 10 pangkat minus 12 per 4. Kalau S saja berarti akar pangkat 3 dari 1,2 kali 10 pangkat minus 12 per 4. Saya dapat nih 6,7 kali 10 pangkat minus 5 mol per liter. Lanjut AgNO3, Ag plus NO3 min. Berarti KSP-nya S kuadrat ya. Senilai 4 kali 10 pangkat minus 12. Udah, kalau S-nya akar 4 2, akar 10 pangkat minus 12 bagi 2 aja, minus 6. MnOH2 Mn2 plus 2OH min S2S KSP 4S pangkat 3 senilai dengan 1,9 kali 10 pangkat minus 13. S pangkat 3 1,9 kali 10 pangkat min 13 per 4. Kalau S saja tinggal akar pangkat 3-nya. 1,9 kali 10 pangkat minus 13 per 4. Dapat ini sekitar 3,62 kali 10 pangkat minus 5 mol per liter. Yang terakhir AgBr, Ag plus Br min S. Maka KSP-nya S kuadrat ya. Nilainya sebanding dengan 5 kali 10 pangkat minus 13. Kalau S-nya saja tinggal diakarkan. 7,07 kali 10 pangkat min 7 mol per liter. Berarti yang ditanya tadi paling sukar berarti kelarutannya paling kecil atau pangkat minusnya paling gede. Ini nih. Minus 8. Berarti si AgCN. Dua 9. Ada AgCl, KSP-nya 1 kali 10 pangkat minus 10. Maka AgCl yang terdapat dalam 500 ml larutan jenuh AgCl sebanyak berapa miligram? AgCl, Ag plus, Cl min. Oke, S. Pasti hafal ya ini ya. KSP-nya S kuadrat sama dengan 1 kali 10 pangkat min 10. S-nya ya akarin atau bagi 2 aja 10-nya. 1 kali 10 pangkat minus 5 mol per liter. Yang ditanya kalau untuk 500 mili. Untuk 500 mili atau 500 mili kan 0,5 liter ya. Maka sama dengan 0,5 liter kali 1 kali 10 pangkat minus 5 mol per liter. Ini kan coret nih liternya. Dapatlah 5 kali 10 pangkat minus 6 mol. Inilah molnya untuk 500 mili atau 0,5 liter. Yang ditanya bukan mol tapi massa. Massa mol kali MR-nya. Molnya 5 kali 10 pangkat minus 6. MR-nya AgCl 108 tambah 35,5 143 ya, 0,5. Ini dapat saya 7,175 kali 10 pangkat minus 4 gram. Oh, semuanya dalam miligram ya.
Kali 1000 jadi 0,7175 miligram. Oh, ada nih yang A. Untuk nomor 30, dalam setiap 1 liter air ada 0,01 mol Ca2+. Untuk mengendapkan Ca2+ tersebut, maka pH dinaikkan, pH airnya. Ion Ca2+ mulai mengendap sebagai CaOH2 pada pH berapa? Jadi kalau kita perhatikan, konsentrasi dari Ca2+-nya 0,01 mol per 1 liter. 0,01 mol per liter. Ya, kita cari KSP-nya dulu. Si CaOH2 ini. Pattern KSP-nya ya. Ini kan CaOH2 Ca2+, 2OH-. Oke, berarti kan kalau cari KSP sama dengan konsentrasi Ca2+ kali konsentrasi OH- kuadrat. KSP-nya 4 kali 10 pangkat minus 6 ya. Ca2+-nya kita udah dapat tadi 0,01 atau 10 pangkat minus 2M kali konsentrasi OH- kuadrat. Berarti kan konsentrasi OH- kuadrat sama dengan, ini jadi 4 kali 10 pangkat minus 4 ya. Min 2 dengan min 6 ya. 4 kali 10 pangkat minus 4. Lalu belum selesai. Kalau OH-nya saja tinggal diakarin. Akar 4 2. Akar 10 pangkat minus 4, 10 pangkat minus 2. Kalau OH- dapat, kita pasti dapat POH. Karena min lognya ya. 2 min log 2. Kalau dapat POH, kita pasti dapat pH. Karena tinggal selisihnya dengan 14. 14 kurang 2 min log 2. 12 plus log 2. Yang A. Tiga satu HOTS lagi, ada pernyataan ada 4. Lalu 100 mili Na2SO4 0,08 M tambahkan ke dalam 100 mili BaNO32 0,1 M. KSP BaSO4 1 kali 10 pangkat minus 10. Mana pernyataan yang benar? Oke. Na2SO4 kita kan punya 100 mili kali 0,08 M. Atau ini 8 milimol. Sedangkan BaNO32 100 mili juga, tapi konsentrasinya 0,10 atau 0,1 M. 10 milimol. Kalau kita buat reaksinya, berarti kan Na2SO4 tambah BaNO32. Ini endapan yang dihasilkan BaSO4 ya. Berarti tinggal NaNO3 kali 2. MRS. Na2SO4-nya 8. BaNO32-nya 10 milimol. Belum ada. Udah pastikan yang habis adalah Na2SO4 kan? Sisa 2, 8, 16. Berarti reaksi pembatasnya adalah si Na2SO4. Reaksi yang habis. Maka nomor 1, poin 1 benar. Oke. Nah, BaNO32 kan sisanya 2 milimol. Kalau kita bagi dengan volume totalnya kan 100 dengan 100 ya. 200 mililiter. Dapatlah ini 0,01 mol per liter atau M. Atau 10 pangkat minus 2 M.
Jadi Ba2 plusnya di dalam ini adalah 10 pangkat minus 2M sisanya ya. Berarti yang 2 juga benar. Lalu BaSO4 dalam air murni kelarutannya 10 pangkat minus 5. BaSO4 Ba2 plus SO4 2 min. S KSP-nya sama dengan S kuadrat. Senilai 1 kali 10 pangkat min 10. Kalau S saja ya akarin ya. 1 kali 10 pangkat minus 5. Benar juga nih nomor atau poin ketiga ya. Tinggal cek yang keempatnya. Oke, ditanya mengendap atau tidak. Berarti kan kalau mau mengendap itu QSP-nya harus lebih besar daripada KSP. KSP-nya udah ada 10 pangkat minus 10. Nah, karena BaSO4 ya, Ba2 plus SO4 2 min, maka QSP-nya adalah konsentrasi Ba2 plus kali konsentrasi SO4 2 min. Apakah dia lebih besar dari 1 kali 10 pangkat minus 10? Ya, itu yang kita mau buktikan. Nah, mencari Ba2 plus ini, di sini dia datangnya Ba2 plus. Molnya 10 milimol bagikan dengan volume total 100 tambah 100 200 mililiter. Itulah konsentrasinya. SO4 nya ambil dari sini ya, 8 milimol bagi volume total juga 200 mililiter. Ini kalau hitung, ini hasil akhirnya adalah 2 kali 10 pangkat minus 3. Bandingkan dengan KSP 1 kali 10 pangkat minus 10, jelas lebih besar QSP-nya. Maka terjadi endapan. Berarti 1, 2, 3, 4 benar. Opsinya yang E. 32 Hz lagi, ada 4 ini ya, zat ya. AgNO3, Ki, H2SO4, NH3. Garam AgI merupakan garam yang sukar larut dalam air. Kelarutan garam ini akan bertambah besar jika ditambahkan senyawa nomor berapa? Jadi gini, kelarutan semakin besar, semakin kecil dulu deh. Kecil jika dilarutkan ke dalam larutan yang mengandung ion senama. Senama atau sejenis samalah. Kan garam kita kan AgI tadi ya. Dalamnya ada Ag plus imin. Jadi ion senama itu nanti bisa Ag plus atau imin gitu maksudnya. Kalau nomor 1 kan AgNO3. Jelas di dalamnya ada Ag plus tambah NO3 min. Karena ada ion senama, nanti dia secara kesetimbangan dia geser ke kiri. Artinya kelarutannya makin kecil, bukan makin besar. Gitu ya. Dengan hal yang sama, Ki kan ada K plus tambah imin. Ini ada yang sama nih. Jadi nanti bergeser ke kiri kesetimbangannya. Kelarutan makin kecil, bukan makin besar. Yang ditanya makin besar kan? Lalu yang ketiga, H2SO4. Sebenarnya kalau kita buat reaksi AgI tambah H2SO4, berarti kan menghasilkan Ag2SO4 tambah, berarti jadi Hi ya. Nah ini Ag2SO4 ini garam yang sukar larut. Ya jadi kelarutannya juga berkurang bukan bertambah. Ya jadi yang 3 pun belum tepat ya. Kalau nomor 4 ditambahkan NH3, nanti akan dihasilkan senyawa kompleks ya. AgI tambah NH3. Senyawa kompleks itu dibahas di kelas 12 sih. Ag NH4 NH3 4 kali I. Nah, ion kompleks.
Nah, ternyata pembentukan ion kompleks itu malah memperbesar kelarutan dari suatu dari suatu garam yang sukar larut. Kelarutan dari garam yang sukar larut. Jadi AgI-nya itu makin besar kelarutannya kalau ditambahkan NH3 menghasilkan ion kompleks. Jadi opsi yang tepat itu yang 4 saja. Yang dadu ya. Tiga sama juga tipenya ya. Ada 4 ya, 4 pernyataan lagi. KSP dari PbCl2 2,4 10⁻⁻⁴. Jika PbNO32 500 ml 0,2 m campur dengan 500 ml HCl 0,2 m, pernyataan yang benar itu nomor berapa saja? Oke, PbNO32 500 ml ya. Kalikan dengan molaritasnya 0,2 m. 100 mol. Ada juga HCl, volume sama 500 ml kali 0,2 m juga, 100 milimol juga. Oke, lanjut kita buat reaksi PbNO32 tambah HCl. Nih, PbCl2 nih. Berarti tambah HNO3 ya. Ada asam yang dihasilkan. Berarti tinggal setarakan 2. Kita buat MRS. Oke, ini tadi sama-sama 100 ya. 100. Tapi ini koefisien 2 ya. Makanya dia yang habis. Ini cuma setengahnya 50. Persis seperti kelas 10 lah. Stoikiometri ya. Sorry. Ini koefisien 1 50, koefisien 2 100. Terjadi reaksi hidrolisis. Hidrolisis itu penggaraman ya. Nggak ada ya. Yang dari garam itu nggak ada di sini, nggak terjadi ya. Lalu pH sama dengan 7, netral. Enggak, ini ada asam nih. Asam kuat lagi. Berarti notabene pH-nya harusnya lebih kecil dari 7. Salah ini. Gas Cl2 juga nggak ada. Tinggal ngecek PbCl2 tuh terbentuk endapan atau tidak. Itu aja. Endapan berarti KSP harus lebih besar daripada KSP. PbCl2 kalau kita ionkan Pb2 plus 2Cl min. Nah, jadi ini konsentrasi Pb2 plus kali konsentrasi Cl min kuadrat. Harus lebih besar dari KSP supaya menghasilkan endapan. Nah, Pb2 plus ambil dari yang atas ini ya. PbNO32 kan 100 milimol. Tapi kita harus bagi dengan volume total. 500 1000 ml. Cl min ambil dari sini, HCl. Sama komposisinya kan? 100 milimol per 1000 ml. Tapi dia kuadrat. 100 per 1000 kan 0,1. Sama ya, berarti 0,1 juga tapi kuadrat. Berarti 10 pangkat minus 3 ya. Bandingkan dengan KSP-nya 2,4 kali 10 pangkat minus 4. Lebih besar dia KSP-nya. Berarti benar terbentuk endapan PbCl2. Cuma 4 saja yang benar. Dadu. Oke, 34. Ada 4 senyawa yang ditanyakan kelarutan PbI2 akan turun apabila dalam larutan tersebut juga terlarut senyawa yang ditunjukkan oleh nomor berapa saja. Oke. Turun berarti cari yang punya ion senama. PbI2 kan. PbI2 berarti dalamnya ada Pb2 plus 2 imin. Berarti ion-ionnya Pb2 plus dengan imin.
Senyawa 1 PbNO3 2, Pb2 plus 2 NO3 min. Nah ada nih, berarti kecil kelarutannya gara-gara dia gitu ya. Berarti ini boleh. Yang 2 NaNO3 Na plus tambah NO3 min. Nggak ada ya. Yang ketiga Ki, K plus tambah imin, jelas ada imin. CH3COH nggak ada ya. Asam nih ya, berarti CH3COO min tambah H plus. Jadi yang memperkecil itu adalah si 1 dan 3 yang punya ion senamanya, yang B. Terakhir nomor 35. Ada 4 zat ya dikasih tahu sama KSP-nya. Ada Mg2 plus OH min, Pb2 plus Cl min, Ag plus dan CrO42 min, masing-masing 10 pangkat minus 3 M. Dicampurkan tuh. Nah, akan terjadi endapan dari senyawa yang ditunjukkan oleh nomor berapa saja yang menghasilkan endapan. Kesekian kali namanya endapan, KSP harus lebih besar daripada KSP. Nah, ini zat 1 MgOH2, Mg2 plus 2 OH min. Berarti nggak usah langsung aja ya. KSP-nya adalah konsentrasi dari Mg2 plus kali konsentrasi OH min kuadrat. Harus lebih besar daripada KSP-nya supaya terjadi endapan. Mg2 plus-nya kan 10 pangkat minus 3. OH min-nya pun 10 pangkat minus 3 kan. Katanya sama semua tuh. Berarti 10 pangkat minus 9. Bandingkan dengan KSP-nya 1,8 kali 10 pangkat minus 11. Lebih besar. Artinya terbentuklah endapan MgOH2. Dengan cara yang sama nomor 2 PbOH2. Pb2 plus 2 OH min. Berarti kan KSP-nya konsentrasi Pb2 plus kali konsentrasi OH min kuadrat. Sama semua kan molaritasnya. Berarti 10 pangkat minus 9 juga hasilnya. Bandingkan dengan 2,8 kali 10 pangkat minus 16. Lebih besar. Berarti juga terbentuk endapan PbOH2. Lanjut yang ketiga, Ag2CrO4 harusnya ya. Ag2CrO4 2Ag plus CrO4 2 min. Berarti KSP-nya adalah Ag plus yang dikuadratin kali CrO4 2 min. Sama aja hasilnya kayak tadi, satunya kuadrat, satu enggak, ya tetap aja hasilnya nanti 10 pangkat min 9. Bandingkan dengan 1,1 kali 10 pangkat min 12. Besar. Tahu terbentuklah endapan Ag2CrO4. 1, 2, 3-nya udah endapan nih. 4 PbCl2 Pb2 plus 2 Cl min. KSP-nya berarti konsentrasi Pb2 plus Cl min kuadrat. Sama polanya semua ya. 10 pangkat minus 9 juga. Dengan 2,4 kali 10 pangkat minus 4. Nah ini lebih kecil KSP-nya. Maka ini tidak terbentuk endapan. Tidak mengendap lah. Berarti yang mengendap cuma 1, 2, 3 yang A. Oke, akhirnya selesai juga ya. Pembahasan soal-soal akhir bab kelarutan dan hasil kali kelarutan. Kimia kelas 11 semester 2. Perhitungannya luar biasa, ribet. Tapi mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa dipahami, bisa membantu buat terutama kalian yang sedang mempelajari materi ini. Maaf kalau ada kesalahan-kesalahan dalam pengucapan ataupun perhitungan.
Saya cuma niat bantu saja ya. Oh ya, jangan lupa cek update terus video-video terbaru lainnya di channel Five Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.